Taib, kita lanjut ya ikhwan. Sampai di mana tadi? Pembatal yang ke-12, keluar darah haid dan nifas. Jadi wanita kalau darah haidnya keluar, nifasnya keluar, maka puasanya batal. Kemudian ats-tsalitsah asyar, yang ke-13, wariddatu, riddah, murtad. Murtad, keluar dari Islam. Ini puasanya batal. Kemudian yang berikutnya ar-rabi'a asyar, yang ke-14, wa balhun nukhamah. Balhun nukhamah, kata beliau bal'un nukhamah, artinya menelan apa ini? Apa dulu? Yang hijau-hijau ini apa? Lendir, ya lendir, ya lendir. Dahak atau lendir. Dahak atau lendir. Tapi kalau selama masih di dalam, tidak batal. Tapi kalau antum misalnya sengaja kemudian telan, batal puasa. Sengaja kemudian ditelan, tidak dikeluarkan, batal puasa. Paham ya? Puasanya batal. Kalau liur ludah, tidak batal puasa. Walaupun misalnya dia sengaja kumpulkan, dia kasih banyak, kemudian telan, puasanya tetap tidak batal. Paham ya? Selama liurnya atau ludahnya itu masih di dalam. Kalau sudah keluar kemudian dia telan, batal. Misalnya ludahnya udah keluar sampai di lidah, di bibir misalnya, ya. Kemudian dia sengaja isap, telan, batal. Selama ludah itu ludah atau liur itu masih di dalam, masih di lidah, nempel, ya, kemudian dia telan, tidak ada masalah. Puasanya tidak batal. Jadi yang membatalkan puasa ini apa? Nukhamah, yaitu lendir yang hijau-hijau itu. Iya, Abu Gibran. Ini puasanya batal. Kemudian wa niyatul fitri, sengaja berbuka. Niat untuk berbuka, batal puasa. Walaupun dia tidak makan, minum. Saya tidak puasa, batal puasanya seketika. Puasanya batal. Cuma ada perbedaan orang yang membatalkan puasanya dengan niat, dengan makan atau minum. Apa perbedaannya, Abu Gibran? Perbedaan orang yang membatalkan puasa dengan makan dan dengan niat. Abu Gibran, orang yang membatalkan puasanya dengan makan, dengan tidak makan tapi sekedar niat, batal puasanya. Saya tidak puasa, saya batalkan, bos, batal puasanya. Apa bedanya? Bedanya, kalau orang yang membatalkan puasa dengan sekedar niat, dia masih bisa meneruskan puasanya. Masih meneruskan puasanya dengan niat lagi untuk puasa sunnah misalnya. Kalau misalnya puasa wajib yang dia batalkan, kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tidak ada pilihan. Kalau bulan Ramadan tidak boleh puasa sunnah di bulan Ramadan. Kalau misalnya dia puasa nadar atau puasa kafarah di bulan selain bulan Ramadan, puasa nadar, siang udah tidak tahan dia, saya tidak puasa, batal puasanya. Sekedar niat batal.
Tapi dia belum makan minum. Saya pengen puasa. Puasa apa itu? Puasa sunnah. Boleh. Tapi kalau dia batalkan dengan makan minum, selesai urusan. Tidak bisa dia puasa lagi. Jadi itu perbedaan orang yang membatalkan puasanya dengan makan dan orang yang membatalkan puasanya dengan sekedar niat. Niat juga tetap batal, cuma bedanya di situ nanti. Kalau niat masih dia bisa sambung untuk puasa sunnah. Bukan sambung, artinya dia niat untuk puasa sunnah lagi. Paham Abu Gibran? Berarti puasa wajibnya batal. Setelah dia niat batal. Kemudian tiba-tiba ingin puasa lagi, puasa sunnah dia baru bisa. Paham Andra? Kemudian pembahasan yang berikutnya, coba siapa yang masih ingat tadi? Ada berapa belas tadi? Ada 15 pembatal puasa. Yang pertama makan, yang kedua minum, makan atau yang semakna dengan makan. Tadi kita sudah berikan gambaran. Kemudian minum atau yang semakna dengan minum. Kemudian memasukkan suatu ke hidung sampai masuk ke tenggorokan atau kerongkongan, dan keempat memasukkan sesuatu dari dubur, makanan atau makanan atau obat dari dubur. Kemudian iktihal, pakai obat tetes mata atau apa ini, celak, pakai celak. Kemudian masuk ke apa? Tenggorokan, batal. Kemudian yang keenam, memasukkan sesuatu ke lambung atau otak. Kemudian sengaja muntah, artinya kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian istimna, onani. Kemudian keluar mani disebabkan saling bersentuhan dengan lawan jenis, dengan istri lah, ya. Dengan selain istri ya ini haram sudah. Istri saja yang halal bisa batal, apalagi yang lain. Kemudian yang ke-10, keluar mani karena mengulang-ulang melihat. Dengan terus melihat dia hayati itu batal. Kalau segera satu kali tiba-tiba keluar, itu tidak. Uzur itu susah untuk dihindari kalau seperti. Kemudian yang ke-11, ihtijam hajam. Apa? Ihtijam bekam sampai mengeluarkan darah. Kemudian ke-11 keluar darah haid dan nifas. 13 murtad. 14 menelan lendir. Kemudian ke-15 niat untuk berbuka, niat membatalkan puasanya. Paham? Ya? Itu 15. Kemudian pembahasan yang berikutnya, wasyurutul fitri bil mufattirat. Syarat pembatal yang 15 tadi bisa membatalkan, harus ada syarat terpenuhi. Kalau syarat ini terpenuhi baru bisa membatalkan. Kalau tidak berarti tidak batal. Jadi harus terpenuhi syarat supaya dia bisa membatalkan. Apa syaratnya? Ada 3. Yang pertama, ayyakuna amidan, sengaja. Yang kedua, zakiron, ingat. Yang ketiga, mukhtaron, tidak dipaksa, pilihan sendiri. Ya, kalau dia lakukan pembatal puasa yang 15 tadi itu sengaja, memang ingin dia bikin, kemudian dia ingat, kemudian tidak dipaksa, batal. Artinya apa? Sengaja, berarti kalau tidak sengaja tidak batal. Tidak sengaja tidak batal. Atau dia ingat, berarti lawan dari ingat apa? Lupa. Makan membatalkan. Kalau dia lupa, makan sampai kenyang, 2 piring habis, kemudian minum es jeruk, es ini sampai bersendawa. Setelah bersendawa baru ingat, saya puasa ini. Batal puasanya? Tidak batal puasanya, langsung terus saja.
Taib. Tidak batal puasanya. Jadi semua pembatal puasa yang 15 tadi harus terpenuhi syarat sengaja. Ingat, tidak dipaksa. Memang pilihan sendiri. Artinya apa? Kalau dia dipaksa tidak batal juga. Dipegang misalnya sama teman-temannya, kemudian dituangkan es, air misalnya, masuk. Batal puasanya? Tidak. Karena dia tidak sengaja, karena dia dipaksa. Bukan pilihan dia, mukhtaron itu memang pilihan dia sendiri. Tidak ada pilihan, dia dipaksa. Taib, paham di sini ya, ikhwan? Paham ya? Andra paham, Andra? Taib. Taib, ada pertanyaan? Tiada dari online? Silahkan Pak Sugi. Iya. Kita rencana mau safar. Cuman kita berangkatnya posisinya itu siang. Sama kita mulai jam 9 berangkat. Kita berpikir begini. Nanti kalau saya kuat, saya akan puasa. Tapi kalau saya tidak kuat, saya akan berbuka. Apakah itu membatalkan niat tadi? Kita belum berangkat ini. Iya. Tapi kita sudah mau berangkat. Tapi kita mau puasa. Cuman dalam kita juga berpikir begini, nanti kalau saya kuat saya akan puasa. Tapi kalau sama di perjalanan ternyata saya tidak kuat, saya akan membatalkan puasa. Jadi sudah bawa. Andai kata nanti saya tidak kuat, tidak batal puasanya itu. Tidak batal. tapi kalau ternyata kuat, Iya. batal. Tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Dia kan memang niat puasa itu. Sebenarnya walaupun dia tidak berbicara seperti itu, niat seperti itu ya, namanya kalau sudah tidak kuat ya tetap tidak puasa itu. Tidak bisa puasa, ya kan? Taib. Yang menyebabkan batal dengan tidak itu kalau ragu, saya ini kasih lanjut puasa atau tidak bisa. Saya ini sudah tidak mampu puasa, saya mau lanjut puasa atau tidak ini? Sudah batal puasanya. Jadi kita sudah persiapkan bekal memang. Karena nanti di jalan kan tidak kuat. Jadi kita mau jalan jauh. Berarti Tidak batal puasanya. Taib, paham ya Abu Gibran? Taib, ada pertanyaan lain? Disuntik itu satu. Disuntik. Kalau suntikannya berupa apa suntikannya? Iya, cairan apa? Gizi atau apa? Bermasalah itu, kalau suntik itu bermasalah. Ulama ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Selama bukan gizi. Kalau suntikan berupa gizi, vitamin, sepakat para ulama batal. Paham ya? Yang dipermasalahkan ulama yang bukan gizi, sekedar obat. Impus itu gizi itu. Selesai itu. Impus masuk gizi untuk makanan. Paham ya? Suntikan yang seperti anti nyeri ya kan? Dan seterusnya yang bukan untuk gizi. Itu ada perbedaan, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Untuk selamatnya ya tidak usah, kecuali darurat. Kalau tidak darurat ya ditunggu dulu sampai malam, habis buka makan baru suntik. Kan masih bisa tahan toh, kecuali sudah tidak bisa, mau melakukan operasi dan seterusnya ya lah, ini ceritanya. Paham ya Abu Gibran? Taib, kita tutup ya ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengarkan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.